Oh iya iya. Saya kenal dengan Feby Fabiola dalam pelayanan. Saya bawa firman, Feby Fabiola bersaksi. Bahkan Feby Fabiola, eh, kalau dia masih ingat, dia pernah ke kampung saya, ke Bengkulu. Nah di Bengkulu itu saya ingat sekali nggak ada internet, sehingga benar-benar Feby waktu ke sana nggak bisa buka handphone karena benar-benar fokus dengan pelayanan, nggak ada internet di sana. Dan otomatis Feby datang, semua jemaat diberkati. Nggak nyangka orang kota masuk, itu bukan kota, itu dari kota aja, dari Bengkulu itu kampung saya tuh 4 jam kemana. Dan saya kaget Feby datang, harusnya saya ikut tapi saya juga nggak ikut. Tapi kampung saya diberkati kehadiran Feby Fabiola. Bahkan kami berapa kali pelayanan berapa tahun yang lalu, saya ingat sekali. Ya buat saya tahu Feby selalu dalam doa saya selalu, karena melalui Feby juga orang kenal dia. Dan firman diberitakan, saya juga baca berita-berita, anak saya juga bilang, "Ma, itu kayaknya Tante Feby Fabiola dalam keadaan sakit, bahkan cancer, rambutnya juga sudah tidak ada." Sampai saya buka, ya memang namanya orang cantik, dibotakin juga tetap cantik ya. Tapi saya percaya Feby bisa dengan senyum melewati, bukan dengan kekuatan dia sendiri. Saya percaya dia mengandalkan Yesus dalam hidupnya, karena saya dengar kesaksian-kesaksian yang lalu, dan saya percaya Feby tidak berubah. Bahkan hari ini saya berkhotbah tentang firman Tuhan, dan saya rindu Feby juga dengar firman ini, karena firman ini saya percaya Feby mengerti bahwa Feby Fabiola itu dipanggil Yesus, dipilih oleh Tuhan untuk menyatakan, memberitakan firman-Nya. Tema saya hari ini adalah dari derita menjadi pemberita. Dari derita, dikarenakan masalah, dikarenakan persoalan, dikarenakan adanya penderitaan, maka akhirnya menjadi pemberita. Ya, orang pengen tahu ada apa dengan Feby Fabiola, kenapa rambutnya dibotakin. Orang pengen tahu bagaimana dia lewati penderitaan ini, bagaimana dia bisa tetap tersenyum. Orang pengen tahu. Dan sadar atau nggak sadar, saya percaya Feby tahu bahwa sekarang Feby menjadi pemberita firman Allah. Feby bisa kuat hanya karena Yesus. Feby kuat, bahkan orang akan tahu bahwa wow, Tuhan yang ada pada Feby itu yang terus menolong, memegang tangan Feby untuk percaya dan berharap hanya kepada Yesus. Ada satu firman Tuhan yang tadi pagi saya bawakan adalah 2 Korintus 12 ayat 7. Demikian bunyinya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru pada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10, karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Yang mengalami hal ini bukan hanya Feby. Rasul Paulus juga mengalami ini. Dan dikatakan bahwa dia berdoa, dia berteriak untuk diangkat duri itu. Tapi Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku. Dan saya percaya kita semua berdoa untuk Feby. Kita percaya Tuhan pasti menolong Feby. Dan hari ini Tuhan katakan, kasih karunia Tuhan Yesus kepada Feby melimpah, sangat melimpah. Oleh sebab itu Feby gak boleh takut. Oleh sebab itu Feby harus tetap percaya bahwa di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Di dalam Feby merasa kesendirian, di dalam Feby merasa penyakit ini terus menggerogoti tubuh, bahkan sampai rambutnya harus botak, disitulah akan ada kekuatan Tuhan. Dan ini sadar atau tidak sadar, Feby sedang menjadi pemberita firman Allah.
Allah pakai penderitaan yang Feby alami, penyakit yang Feby alami untuk menjadi panggung pemberitaan firman Allah. Mau tidak mau, bahkan mungkin orang katakan bahwa bukan Feby lakukan dengan sengaja, tapi ini firman sedang diberitakan bagaimana Feby melewati penyakit ini. Oleh sebab itu, sebagai hamba Tuhan, sebagai kakak rohani, saya mau imbau Feby untuk tetap kuat, semangat, bangkit, jangan give up, jangan give up. Karena kesaksian Feby sedang ditonton banyak orang, sehingga melalui penyakit Feby, orang akan lihat Yesus yang dahsyat. Orang akan lihat bahwa Yesus itu masih ada, mujizatnya masih ada, Yesus itu hidup. Dan saya terus berdoa, seluruh Indonesia sudah tahu penyakit Feby. Kalau semua orang sudah tahu penyakit Feby, semua orang juga harus tahu bahwa Yesus yang ada pada Feby pasti sanggup menyembuhkan Feby dari penyakit kanker ini dan melepaskan Feby dari penyakit kanker ini. Dan kita semua akan melihat kesaksian Feby yang nyata, mujizat. Pasti saya mau berdoa buat Feby sebagai adik rohani saya rindu sekali Tuhan menyatakan kuasanya, dan pasti Tuhan sedang menyatakan kuasanya. Ayo kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa, nama yang sudah mengalahkan maut, nama yang sudah mengalahkan kutuk, nama yang memberikan kekuatan bagi setiap orang yang berharap. Dan kami percaya Feby adalah orang pilihan Tuhan. Bahkan Engkau Allah yang memilih Feby untuk menjadi pemberita firman Allah. Penyakit ini adalah panggung untuk memberitakan firman Allah. Penyakit ini akan menyatakan kuasa-Mu. Penyakit yang dialami Feby bukan menunjuk pada kematian, tapi sebaliknya, penyakit ini akan menjadi mujizat bagi banyak orang. Mujizat sehingga orang akan lihat Yesus yang ada dalam hidup Feby. Kami percaya kami akan melantikan mujizat yang daripadamu. Kami akan melihat kesaksian yang baru dalam hidup Feby. Semua orang tahu bahwa Tuhan yang dahsyat, yang sudah menyatakan kuasanya, sanggup menyembuhkan Feby dari penyakit kanker. Dia akan kembalikan semua, bukan hanya rambut, bahkan gen-gen tubuh yang baru, bahkan semua tubuh yang sehat diberikan. Tidak ada lagi kanker dalam tubuh Feby. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, dalam nama Yesus, bilur Yesus sudah menyembuhkan Feby. Dan kami percaya sukacita melimpah ada pada Feby. Bahkan rasa sakit pun hilang dalam keadaan tubuh Feby Fabiola. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang percaya kita katakan amin.